Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan kita kembali bertemu dalam Baruga Literasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini. Dan untuk sesi kita kali ini dalam membahas sebuah buku. Untuk pertama ini kita membahas sebuah buku tentang karya sastra berupa novel, ya. Novel yang ketika saya melihat judulnya, saya juga teringat dan langsung buka kembali ini, ya. Langsung buka kembali, apa itu ayat terakhir. Nah, memang judulnya novel ini adalah ayat terakhir. Kenapa ayat terakhir, bagaimana isinya, dan apa yang mengilhami sang penulis untuk menulis buku tersebut, untuk lebih enjoy kita, lebih mendapatkan pencerahan terhadap novel tersebut. Mari kita langsung berbincang dengan sang penulis, Kakanda Ibu Mira Pasolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya, Ge? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Mamuju, hujan juga ini, Kak? Kalau ini tadi saya bilang hujannya baru-baru turun. Sudah 3 hari ini panas, mungkin ada sampai 45 atau 40 derajat Celcius panasnya. Wah. 3 hari panas kalau siang. Iya. Sama berarti di Makassar ini, ya beberapa pekan inilah, ya pekan ini itu agak-agak panas, beda dengan pekan sebelumnya yang diguyur hujan. Baik, Kak, ini kita langsung saja terkait dengan salah satu buku, ya, yang baru saya lihat sudah menggetarkan jiwa dengan judul Ayat Terakhir. Nah, sepintas saya membaca dengan buku ini tentang ayat terakhir ini, ada beberapa hal yang saya ingin tahu. Di antaranya, pertanyaan pertama nih, Kak, kenapa kita memberi judul novel ini dengan nama judul Ayat Terakhir? Itu apa yang mengilhami gitu? Iya, jadi terus terang saya kalau masalah memberi judul itu paling terakhir saya lakukan dan paling susah. Jadi mendapatkan judul yang fresh begitu, yang kayak mungkin orang akan mudah ingat. Iya. Ayat terakhir, ceritanya si tokoh utamanya Ramdan, ketika terjadi gempa dia sedang mengaji, dan yang dia baca itu adalah surat Al-Anbiya ayat 40, dan itu ayat tentang bencana, tentang azab gitu. Jadi dihubung-hubungkanlah dengan bencana yang sementara terjadi itu. Jadi ayat terakhir itu yang si anak ini terus baca terus sampai kemudian tidak enak perasaannya, dan setelah itu ternyata terjadi tsunami sampai dia hafal ayat tersebut, satu ayat tersebut. Ini si Ramlan ini masih itu ya, selamat dari itu ya, dari bencana itu ya? Iya, selamat. Pada akhirnya, jadi setelah berjuang melewati banyak rintangan. Iya. Kami saya itu adalah ada seorang anak, Iya. itu diberitakan seorang anak yang sedang berada di rumah guru mengajinya ketika kejadian, kemudian dia dijalok dan dia meninggal. Jadi kalau yang sebenarnya yang mengilhami saya itu anaknya qadarullah meninggal. Oh iya, sip. Buat tidak meninggal gitu. Oh, itu yang mengilhami ya, ceritanya dari apa judul itu ya. Terus apa memang di dalam dari apa memang untuk secara keseluruhan buku ini itu, Kak, apakah memang apa ya, semuanya dari awal sampai akhir itu terkait dengan bencana itu ya?
Iya, jadi di dua bab awal itu kan ketika terjadi bencana kan ramai berita tuh tentang Iya, ritual, betul betul. ritual di pantai Talise itu. Iya. Nah, jadi di bab awal itu ada sedikit tentang itu. Hmm. Jadi ada sedikit membahas itu, tapi setelah bab 3 sampai selesai itu sudah berkisar dari awal tsunami hingga bagaimana perjuangan Ramdan dan tokoh-tokoh lainnya untuk selamat dari tsunami, kemudian untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintai untuk bertemu dengan keluarganya. Jadi alurnya itu konfliknya itu adalah bagaimana seorang anak kecil berjuang untuk menyelamatkan diri dan kemudian bagaimana dia bisa survive sendirian. Iya. Dia adik-adiknya kemana, ibunya kemana. Berarti buku ini memang terinspirasi dari kejadian itu, Kak, itu bencana itu, novel ini. Iya, jadi sebenarnya begini, kenapa sampai kan sering terjadi bencana di mana-mana, tapi kemudian kenapa sampai saya terbersit untuk menulis tentang tsunami Palu? Iya. Itu 1 bulan sebelum tsunami, itu saya ada di Sigit, pas 1 bulan sebelum. Oh iya. Ada satu IG di Sigit, saya di sana, jadi masih sempat jalan-jalan ke Pantai Talise, masih sempat foto-foto di Jembatan Kuning. Tapi 1 bulan kemudian ternyata itu semua sudah hancur. Sudah hancur. Oh. Ya. Kemudian yang kedua ini dengan kisah-kisah yang melatari bencana ini, karena ritual lah, karena apalah. Jadi kayak bagaimana caranya kita mungkin memberi edukasi, kalau kita bilang begitu, bahwa mungkin ada budaya yang kalaupun kita tidak ingin disebut musyrik atau apa, mungkin bisa diformat sedemikian rupa sehingga budaya itu tidak hilang dan kita juga tidak berdosa. Yeah. Makanya di awal dua bab awal itu disinggung tentang itu, walaupun hanya sedikit, cuman tetap dipersilakan kepada pembaca apakah dia meyakini itu atau tidak. Ya. Tokoh Ramdan yang harus menuruti ibunya, walaupun karena dia mengaji di Ustaz, walaupun hati kecilnya menentang, tapi dia tetap berusaha patuh pada ibunya. Jadi ada sedikit tentang itu. Iya. Nggak, mulai dari ayat itu saya lihat dari buku ini, ya, mulai dari ya seperti bagian-bagiannya ya, bab-bab itu, bab 1 sampai selanjutnya. Ya. Kenapa nulisnya babnya 1, 2, 3, 4, tidak misalnya kayak yang lainnya mengambil suatu judul subjudul dari untuk menamai bab itu? Yang pertama, agar jadi pembeda saja dengan buku-buku saya yang lain. Oh begitu. Kita dulu. Bukunya Teraye ada juga saya lihat yang beberapa yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya tujuannya itu adalah agar orang penasaran, ini di bab 1 ada apa. Oh begitu ya. Dan kalau ada subjudul kan ada bayangan. Iya. Itu tokohnya akan seperti ini. Strategi pemasaran ya. Lagi membaca. Iya betul. Oh begitu ya. Tadi dikatakan menjadi pembeda dengan buku yang lain yang kita miliki. Seberapa banyak buku, Kak, ini? Kalau yang dicetak, yang diterbitkan secara yang fisik begini 8. Terus ada yang di Kemdikbud itu belum dicetak. Terus ada juga yang di platform digital. Iya. Ada 1, 2 sebenarnya, 1 belum tamat. Itu yang 8 itu novel semua ya? Novel semua. Kalau yang non fiksi, yang buku utuh itu baru 1, selebihnya antologi. Kalau yang fiksi 1. Apa-apa saja novel yang sudah ini tercetak? Ayat terakhir, terus apa lagi nih? Yang pertama itu kan settingnya Selayar, hingga Sanapat Bertua.
eh, yang pertama sebenarnya Sang Guru, tapi itu di pusat perbukuan kayaknya tidak dicetak itu karena banyak pemenang-pemenang yang dari tahun berapa belum dicetak juga. Iya. Kemudian kedua itu Singgah Sana Tak Bertuah, kemudian Purnama di Langit Restoran, itu yang hampir difilmkan, cuman ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak deal. Kurang sponsor mungkin. Iya, iya, iya. Itu diantaranya. Iya, Kak. Apalagi ada juga yang Sentuh Mata Besar, Waktu Kita. Kalau dilihat dari secara keseluruhan buku ini, ya dari awal sampai akhir, apa nilai, apa pesan yang kita ingin sampaikan ini terhadap pembaca-pembaca ayat terakhir ini? Ya. Yang pertama bahwa bencana itu bisa terjadi kapan dan di mana saja. Jadi kan saat itu tokoh-tokohnya ada yang sedang mengaji, ada yang sedang kerja. Yep. Saat itu juga tidak ada hujan apa segala macam. Jadi ya, karena gempa kan memang tidak ada ciri-cirinya. Tidak seperti banjir atau bukan ya. Jadi bencana yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Kemudian dalam setiap kita menghadapi musibah, sebaiknya jangan panik. Jadi itu digambarkan dalam tokoh Ramdan yang walaupun masih anak kecil, tapi dia bisa berpikir jernih, tidak menangis, tidak panik, sehingga dia bisa menyelamatkan diri. Nah, tidak panik dan tentu saja mengingat Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam keadaan apapun itu kita harus tetap semangat, tetap saling menopang. Nah ini kemudian nilai-nilai ini ketika terjadi gempa di Mamuju 2 tahun lalu, itu saya kayak praktekkan deh bagaimana tokoh Ramdan waktu saya kecil ini, saya yang sudah tua ini mau tidak kuat. Makanya pas orang kembali ke kampung, pulang ke Makassar apa, saya alhamdulillah tetap di sini. Tetap di sana ya. Jadi tetap saling membantu dan menguatkan dengan teman-teman. Yang lainnya. Relawan-relawan yang datang gitu. Nah di novel ini juga kan relawannya itu lumayan banyak perannya di novel ayat terakhir ini. Iya. Jadi membantu Ramdan, kemudian relawan juga mempertemukan Ramdan dengan ibu dan adik-adiknya. Keluarganya. Ini yang juga menggambarkan bahwa ketika kita kena musibah, disitulah kita bisa merasakan bahwa kita masih punya banyak saudara. Kita masih punya banyak teman yang intinya nilai gotong royong di Indonesia ini belum pudar gitu. Nah, kalau tadi dikatakan bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tergambarkah di buku ini tentang kira-kira apa tindakan preventif kah, atau mungkin apa yang mesti kita lakukan? Ya, apakah itu? Ya. Kira-kira apa itu? Ada sedikit. Jadi ada sedikit mitigasi, misalnya ketika terjadi gempa yang boleh jadi tsunami, kita ke ketinggian. Iya. Kemudian sebisa mungkin tidak sendiri, jadi mengikuti orang yang banyak itu. Jadi ada beberapa, walaupun ketika saya mengalaminya sendiri, ternyata memang susah ya. Banyak seharusnya kita lakukan, tapi kadang kita tidak terbiasa itu. Iya. Oh, jadi ada ada SOP kayak mitigasi tergambar dalam novel ini juga ya? Secara ya, jadi walaupun tidak secara langsung ada kata mitigasi, tapi ada, misalnya dia mengikuti ustaznya ke. Nah, itu jadi ada. Nah, termasuk barang-barang apa yang perlu dibawa. Iya, oh iya betul. Kira-kira untuk sasaran pembaca ini diharapkan dari siapa saja? Targetnya pembaca novel ini? Selama anak sudah lancar membaca, kemudian sudah bisa bisa menafsirkan kalimat-kalimat kompleks, ya,
sudah bisa, jadi anak SD kelas 4 ke atas itu bisa, karena kan tokohnya memang anak usia 10 tahun. 10 tahun ya. Ya. Nah, terakhir apa ya ketika seseorang membaca novel ini, ya, apa yang diharapkan Kak Mira setelah orang membaca novel ini, gitu. Ya. Yang pertama tentu saja paham bahwa ketika terjadi bencana banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi kadang itu terlupakan. Karena kan sekarang ini kan sering sekali ada bencana. Yeah. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa ditutup dari situ. Kemudian tentang kegigihan dan keberanian seorang anak usia 10 tahun. Kemudian ketegaran seorang ibu yang merupakan single parent. Jadi ayahnya Ramdan ini meninggal 2 tahun sebelum tsunami, ceritanya seperti itu. Meninggal karena penyakit aneh, penyakit gatal-gatal. Yeah. Dan itu warga mengira bahwa karena tidak dikasih ritual, diberikan ritual ya. Gitu. Jadi kegigihan dan keberanian seorang anak. Berapa lama ini? Wah, tebal juga. Kalau disebut novel juga kurang ini ya, mungkin novelnya 95. Wah, itu merangkai kata dan berimajinasi. Sungguh sangat luar biasa ini. Ya Kak, ya terima kasih atas waktu Tak ini di bincang kita tentang ayat terakhir ini. Ini betul apa ya? Memang saya sampaikan tadi pada saat saya melihat judul ini, kemudian saya juga berpikir apa ini yang menjadi menjadi inspirasi sehingga dinamakan yang terakhir. Ini ayat terakhir yang dibaca Ramdan ketika terjadi itu ya. Itu ayat terakhir yang dibaca apa sih di dalam itu? Ya. Apa sih ayat yang terakhir dibaca? Al-Anbiya ayat 40. Itu tentang azab. Iya. Jadi itu dialognya Ramdan dengan Ustaz terkait ayat itu. Baik, terima kasih Kak. Kan ada. Iya. Terima kasih atas waktu Tak, sehat-sehat selalu dan semoga semua urusan Tak ya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena banyak novel Tak, saya mau suatu waktu kita kembali lagi membahas salah satu novel Tak lagi ini. Dengan judul yang lain. Iya, terima kasih banyak Kak. Ya, sahabat, itu tadi satu nilai ya, satu pesan ya, bahwasannya bencana itu bisa hadir, bisa terjadi kapan dan di mana saja. Nah, tentunya memang ya kita sebagai seorang yang beragama ya harus kembali kemudian melihat nilai-nilai keagamaan. Dan kemudian juga di novel ini ya, walaupun dalam bentuk novel ya sebuah karya itu, tapi ada beberapa juga bentuk mitigasi bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan atau mengalami sebuah bencana. Ya, rekan semua, saya rekomendasikan ayat terakhir ini dapat menemani teman-teman dalam keadaan santai. Terima kasih sekali lagi kepada sang penulis kita, Ibu Mira Pasolong, mudah-mudahan sehat selalu, dan kepada sahabat kita ketemu lagi di Baruga Literasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Baruga Literasi.